Bagi dengan teman-teman terkait dengan dokumen akreditasi untuk di butir 7, ini portofolio atau tugas dalam proses pembelajaran dan nilai yang diperoleh siswa. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, saya akan coba jelaskan sedikit terkait dengan apa yang harus dibuat, bagaimana membuatnya, dan nanti tindak lanjutnya seperti apa. Untuk itu, bagi yang subscribe-nya masih berwarna merah, ini artinya belum subscribe. Silahkan klik subscribe, like, dan lonceng, serta share kepada kawan-kawan yang lain. Dalam hal ini, subscribe itu hanya sekali Bapak ya, subscribe itu hanya sekali seumur hidup. Kalau sudah hitam cukup sekali, dan itu tidak ada terkena kuota, enggak sama sekali Bapak ya. Itu hanya untuk rating saja. Baik Bapak Ibu, saya akan coba jelaskan sedikit tentang portofolio ini supaya semuanya bisa lebih jelas, dan nanti kemudian nanti bagaimana cara download dokumennya, ikuti terus video ini sampai selesai. Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dari pengertian portofolio ya, portofolio ini kurang tulisannya ya. Portofolio kerja atau working portfolio ini merupakan semua koleksi hasil kerja pada suatu mata pelajaran atau kompetensi pada periode waktu tertentu. Ini dari buku yang diterbitkan dari penilaian pendidikan yang ada di Kementerian Pendidikan ya. Kemudian yang berikutnya juga dijelaskan bahwa pengertian penilaian portofolio ya. Portofolio adalah kumpulan hasil karya seseorang atau karya siswa sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru sebagai bagian dari usaha pencapaian tujuan belajar atau pencapaian kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita melihat dari permintaan di IASP, ini sangat luar biasa. Berarti benar-benar siswa diharapkan benar-benar menjadi sebagai objek dan subjek sendiri ya dalam pembelajaran ini. Penilaian portofolio merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan dengan menggunakan bukti-bukti hasil belajar atau evidence yang relevan dengan kompetensi yang dipelajari. Jadi nggak sembarangan terus penting ada tugas dikumpulkan juga enggak. Kalau tidak sesuai dengan itu ya nggak perlu ya. Kemudian evidence tersebut dapat berupa karya atau kemudian dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau bentuk informasi lain yang terkait dengan kompetensi tertentu. Jadi dalam hal ini perlu diketahui Bapak Ibu semuanya, tidak setiap kumpulan karya peserta didik itu disebut portofolio. Ya, portofolio digunakan sebagai instrumen penilaian atau salah satu komponen dari instrumen penilaian untuk menilai kompetensi peserta didik atau menilai hasil belajar peserta didik. Nah ini Bapak Ibu konsep ya yang ada di dalam buku itu yang saya ambil untuk bisa dijelaskan supaya kita mempunyai persepsi yang sama. Jadi kita nggak ngarang ya seperti itu. Sebagai instrumen penilaian, portofolio difokuskan pada dokumen tentang kerja siswa yang produktif, yaitu bukti tentang apa yang dapat dilakukan oleh siswa, bukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh siswa. Jadi apa yang bisa dilakukan itulah yang nanti jadi portofolio. Kemudian penilaian portofolio bukan sekedar kumpulan hasil kerja siswa, melainkan kumpulan hasil siswa dari kerja yang sengaja diperbuat oleh siswa untuk menunjukkan bukti tentang kompetensinya, pemahamannya, dan capaian siswa dalam mata pelajaran tertentu. Nah itu. Jenis dokumen portofolio, hasil proyek penyelidikan atau praktek siswa yang disajikan secara tertulis atau dengan penjelasan tertulis, gambar, atau laporan hasil pengamatan siswa dalam rangka pelaksanaan tugas untuk mata pelajaran yang bersangkutan, atau analisis situasi yang berkaitan dengan atau relevan dengan mata pelajaran, deskripsi dan diagram pemecahan suatu masalah, kemudian laporan hasil penyelidikan tentang hubungan antar konsep dan seterusnya, ya, atau penyelesaian soal-soal terbuka, hasil tugas pekerjaan rumah yang khas misalnya dengan cara berbeda dengan cara yang diajarkan di sekolah. Nah ini namanya salah satu jenis dokumen portofolio yang harus disiapkan oleh siswa. Nah itu. Kemudian jenis dokumen portofolio yang lain, misalnya laporan kerja kelompok, ya, hasil kerja siswa yang diperoleh dengan menggunakan alat rekam video, alat rekam audio, dan komputer, fotokopi surat piagam atau tanda penghargaan dan seterusnya. Itu bagian dari jenis-jenis dokumen portofolio, Bapak Ibu. Inilah yang nanti harus disiapkan oleh teman-teman, termasuk di SD. Di SD juga demikian ya, SDMI sama ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah kemudian teknik penilaian ini yang penting. Teknik penilaian portofolio itu
caranya begini, jelaskan kepada peserta didik maksud penggunaan portofolio itu apa. Jelaskan sampel-sampel portofolio supaya siswa ngerti maksudnya. Peserta didik diharuskan mengumpulkan dan menghasilkan portofolionya masing-masing, ya, tugas yang sudah ditugaskan. Dan cantumkan tanggal pembuatan dan setiap evidence, ya, hasil-hasil yang sudah disiapkan, yang sudah diperoleh. Tentukan kriteria penilaian sampel-sampel itu, ditentukan oleh nanti yang akan dinilai apa saja. Kemudian lakukan penilaian dari peserta didik. Masing-masing peserta didik dilakukan penilaian dengan portofolio. Kemudian lakukan perbaikan terhadap portofolio yang belum sesuai dengan kriteria. Nah itu Bapak Ibu. Nah sekarang ini contoh, ini sekedar contoh ya. Contoh lembar penilaian portofolio, mata pelajaran matematika. Kemudian kalau di SD mungkin ya tema barangkali ya. Alokasi waktu. Kemudian ini 1 semester namanya Karjono. Ya toh, sekolah lagi nih Karjono nih ya. Ini contoh ya, lembarnya seperti ini, nomor 1 misalkan di kompetensi dasar untuk 31 berarti tentang pengetahuan apa bentuknya nanti tes atau penugasan yaitu seperti apa. Kemudian periode tanggalnya di sini saya contohkan saja, ini hanya contoh Bapak Ibu. 16 Januari. Nah, untuk penilaiannya di situ kriterianya, tadi kan harus ditentukan kriterianya apa saja. Tentang keasliannya, asli karena ini yang akan satu dokumen akan dinilai 4 yaitu keaslian, kesesuaian, kualitas, ketepatan waktu. Nah itu ini tergantung masing-masing ya. Kalau misalkan diratakan kalau 4 berarti supaya dapat 100 ya 100 bagi 4 ketemu 25 tertingginya. Atau mungkin dibuat berbeda, mungkin kualitas menjadi lebih tinggi proporsinya 30, yang lain mungkin ada yang 10, mungkin ada yang 25, mungkin silahkan Bapak Ibu yang menentukan itu. Dan itu harus disampaikan kepada siswa supaya siswa mengerti penilaiannya. Dan ini sebagai contoh Bapak Ibu. Di sini terkait dengan keaslian tanggal 16 Januari ya, itu dapat 25. Berarti full memang benar-benar asli pekerjaan yang bersangkutan. Ya, gitu kan? Kesesuaian tidak sesuai banget ya, sesuai tapi ada yang tidak sesuai. Nilainya 20. Kualitasnya, karena kualitasnya tidak benar-benar fix, nilainya 20. Misal ya, ketepatan waktu, pas waktunya bahkan belum waktunya udah diberikan, nilainya 25. Total skornya 90. Nah, gitu caranya Pak ya. Kemudian pada KD 41 tentang keterampilannya mungkin dinilai juga. Tapi tidak semua di KD nanti pasti ada nilai ini, bisa jadi tidak. Tapi yang memang diambil oleh Bapak Ibu dalam konsep untuk mengetahui kompetensi seseorang, maka bisa dipilih. Atau mungkin semua ya silahkan. Ya. Kemudian dan seterusnya nilainya satunya tanggal 25 Februari dapat 20, 20, 20, dan 25, ketemunya 85. Kemudian dari yang kompetensi KD 42, dapat 25, 15, 20, 20, nilainya 80. Sehingga rata-rata skornya adalah 85. Itu contoh saja. Jadi Bapak Ibu, beginilah nanti. Jadi Bapak Ibu punya dokumen per siswa seperti ini dokumennya. Nanti ya. Jadi ada 30 siswa, Bapak Ibu punya dokumen yang seperti ini. Inilah yang nanti harus disiapkan oleh Bapak Ibu. Karena ini dokumen ini diminta saat nanti akreditasi, yaitu pada visitasi ditanyakan mana lembar penilaian portofolio gurunya. Kalau gurunya ditanya nggak ada, ya ini jadi masalah. Artinya apa? Semua guru harus melakukan penilaian portofolio. Kalau melihat dari IASP ini, ya toh? Kalau enggak ya mungkin ada yang wah ini memberatkan, ini menyusahkan guru dan lain sebagainya. Ya silahkan saja. Ya ini kalau memang mau jadi guru, nah ini dinilai oleh Ban SM seperti itu, ya toh. Saya hanya menjelaskan. Jadi jangan marah-marah sama saya ya. Ya toh? Seperti itu. Kemudian gimana caranya Bapak Ibu untuk downloadnya? Nah ini Bapak Ibu untuk download, link downloadnya ya toh. TINY atau tini cc.cc namanya 71. Maksudnya itu butir ke-7 untuk bagian yang pertama. Nah seperti itu. Itu untuk downloadnya Bapak Ibu ya. Nah sekarang bagaimana? Kita akan coba langsung untuk downloadnya Bapak Ibu ya. Kita lihat untuk downloadnya kita tersambung dengan internet misalkan ya. Kita tadi TINY.cc_doc itu _71 gitu ya tadi ya. Kita coba enter. Ting. Kita coba, kita tunggu. Kalau lama nggak buka-buka berarti ya ya ini Bapak Ibu nih
Nanti di-download, silahkan caranya di-download begini Bapak Ibu, download, klik download sini ya. Tanda panah di sini langsung diklik gitu. Kalau sudah ada internetnya, tapi ya tentunya kalau nggak ada internet ya nggak bisa Bapak Ibu ya. Ini kelihatan kalau nanti muncul di sini ada tulisannya download. Nah, ini Bapak Ibu download. Nah, ini udah ke download di sini lembar penilaian. Silahkan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau SD tentunya mungkin bukan mata pelajaran, mungkin kelas. Kemudian ada tema, mungkin kelas, tema, ya toh, alokasi waktunya misalkan ya kalau minimal ya 1 semester itu ya Bapak Ibu ya, kalau portofolio dalam satu periodenya 1 semester itu yang paling aman. Jadi kita punya data penilaian masing-masing siswa itu ada nanti portofolio seperti ini. Misalkan di sini apa tadi tentang apa? Tadinya tentang misalkan siswa membuat apa, kasih ini tentang apa, dituliskan situ. Hasilnya apa masing-masing. Jadi siswa dalam penilaian portofolio punya seperti itu. Karena saya lihat ini memang masih banyak guru yang belum membuat seperti ini. Ini banyak sekali ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi. Sekali lagi Bapak Ibu, ini untuk inspirasi Bapak Ibu kalau mau membuat penilaian portofolio. Tapi saya juga nggak ngarang, ini berdasarkan buku ya, buku di pengembangan. Ini bukunya yang bisa dilihat Bapak Ibu. Mana tadi bukunya penilaian portofolionya? Bapak Ibu bisa lihat ini. Nah, ini Bapak Ibu bukunya ya. Penilaian portofolio. Jadi nggak ngarang Bapak Ibu ya. Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian Pengembangan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nggak ngarang. Saya juga mengambil dari sana.